Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ilsa Francisca Kurniasari, guru matematika kelas 11. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang inverse fungsi. Nah, definisi dari inverse fungsi yaitu diketahui fungsi f himpunan A memetakan kehimpunan B dengan f itu sama dengan x, y, di mana syaratnya x itu adalah anggota dari himpunan A dan y itu anggota himpunan dari B. Inverse dari fungsi f itu adalah f pangkat min 1, di mana himpunan B memetakan ke himpunan A dengan f pangkat min 1 atau inverse fungsi itu sama dengan y, x, di mana syaratnya itu y itu adalah anggota himpunan dari B dan x itu adalah anggota himpunan dari A. Nah, inverse fungsi ini itu artinya adalah kebalikannya. Nah, kita lihat diagram pemetaan fungsi f dan inverse-nya. Nah, ini adalah himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B, maka fungsi f-nya itu adalah himpunan A itu memetakan ke himpunan B, kemudian inverse-nya itu kebalikannya, yaitu himpunan B itu memetakan ke himpunan A. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah jika inverse suatu fungsi itu merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Kemudian suatu fungsi f di mana himpunan A memetakan ke himpunan B itu mempunyai fungsi inverse, yaitu himpunan B memetakan ke himpunan A jika dan hanya jika f itu merupakan fungsi bijektif dan atau A dan B itu berkoresponden satu-satu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Nah, ini contohnya itu diketahui fungsi dalam pasangan berurutan. Nah, yang pertama ada fungsi f. Fungsi f itu ada min 1,4, 0,2, 2, min 1, 3,0, dan fungsi g itu ada min 1,0, 2, min 2, 3, min 2, dan 4, min 1. Pertanyaan yang pertama yaitu tentukan inverse dari fungsi f dan inverse dari fungsi g. Nah, pertanyaan yang kedua, selidiki apakah inverse dari fungsi f dan inverse dari fungsi g itu merupakan fungsi. Nah, maka penyelesaiannya, nah, untuk pertanyaan yang A itu tentukan inverse dari fungsi f dan inverse dari fungsi g. Nah, maka itu kebalikannya. Tadi kan x, y, sekarang y, x, maka dapatlah 4, min 1, 2,0, min 1,2, dan 0,3. Begitu juga untuk fungsi g, maka inverse-nya itu 0, min 1, min 2,2, min 2,3, min 1,4. Nah, yang B. Nah, f itu merupakan fungsi yang bijektif, sehingga f memiliki fungsi inverse atau f min 1 itu merupakan fungsi. Nah, sedangkan fungsi g ini itu bukan merupakan fungsi bijektif,
hingga G tidak memiliki fungsi inverse atau G-1-nya. Itu bukan merupakan fungsi. Nah, gimana kita cara melihatnya? Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada fungsi F, fungsi inverse F, kemudian fungsi G dan fungsi inverse G. Lihat tabel berikut. Nah, fungsi F. Tadi X-nya itu ada -1, nih, ada 0, ada 2, dan ada 3. Kemudian Y-nya ada, kita urutkan ya, ada -1 nih, ada 0, kemudian ada 2 dan ada 4. Maka kita pasangkan tadi itu fungsi F-nya itu kan yang pertama itu pasangannya -1,4 X, Y, berarti -1,4. Nah, kemudian yang kedua 0,2. Nah, kemudian 2,-1. Kemudian 3,0. Nah, maka kita sudah tahu bahwa fungsi F itu merupakan fungsi binjektif. Karena binjektif itu apa? Kemarin materinya fungsi binjektif itu apa? Itu adalah fungsi binjektif itu adalah fungsi jika dan hanya jika fungsi F itu adalah fungsi injektif dan fungsi surjektif, artinya memiliki pasangan. Nah, dan di B itu tidak boleh lebih, pasangannya harus berkoresponden satu-satu. Jadi itu di himpunan X tidak boleh lebih, dan di himpunan Y-nya juga tidak boleh lebih. Maka inverse-nya, nah kita perhatikan, maka kita balik, maka kebalikannya. Nah, ini pertama ini adalah himpunan Y itu dipetakan ke himpunan X. Ini lihat nih, 4,-1. Nah, kemudian -1,2, kemudian 0, hingga ada 2,0 nih, dan yang terakhir 4,-1. Nah, begitu juga dengan F, fungsi G. Kita perhatikan di sini. Nah, kita lihat, buktikan bahwa apakah G itu merupakan fungsi atau bukan. Kita lihat pasangannya. Ini 1,0. Nah, kemudian 2, 2,-2, kemudian 3,-2, dan 4,-1. Nah, kita lihat G itu bukan merupakan fungsi injektif, karena di himpunan X itu dia ada yang lebih, yaitu -2, maka otomatis fungsi inverse-nya itu juga bukan merupakan fungsi. Nah, berikut. Nah, maka fungsi inverse-nya juga bukan merupakan fungsi. Lanjut. Nah, menentukan inverse suatu fungsi. Nah, langkah untuk menentukan suatu inverse dari fungsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama, nah, ubah terlebih dahulu fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Kemudian selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Nah, ketiga, ganti x dengan f pangkat -1 y. Kemudian ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh
F min 1x. Nah, di sini ada rumus praktisnya. Yang pertama itu adalah jika fx sama dengan ax tambah b, maka inversnya itu adalah x min b per a. Kemudian jika fx-nya itu ax tambah b per cx tambah d, itu inversnya min dx ditambah b per cx dikurang a. Kemudian jika fx-nya itu akar dari n ax ditambah b, itu inversnya x pangkat n dikurang b per a. Kemudian jika fx sama dengan a pangkat x, maka inversnya a log x. Kemudian jika fx a log x, maka inversnya sama dengan a pangkat x. Nah, lebih jelas kita praktikkan contohnya. Nah, ini contohnya. Tentukan inverse dari fungsi f dari fungsi-fungsi berikut. Nah, yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x kurang 5. Kemudian fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Bentar. Nah, yang c, fx sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 4. Dan yang d itu fx sama dengan 5 log dalam kurung 5x tambah 10. Nah, untuk yang pertama, penyelesaian yang pertama itu adalah fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x kurang 5. Maka kita ubah tadi kita ubah fungsi fx itu ke dalam kebersamaan y sama dengan fx. Nah, y sama dengan fx, masukkan fx-nya itu adalah 2x tambah 1 per 3x kurang 5. Nah, kemudian kita kali 3x per 5 ini kita kalikan dengan y. Nah, kemudian untuk menghilangkan 3x min 5 ini, nah maka 2x ditambah 1, maka y dalam kurung 3x kurang 5 sama dengan 2x tambah 1. Nah, kemudian kita kalikan y, kita kalikan dengan 3x, maka dapatlah 3xy. Kemudian y kita kalikan dengan min 5, maka dapatlah min 5y sama dengan 2x ditambah 1. Nah, di sini kita ubah selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x, maka variabel x sama dengan variabel x. Nah, nih 3x y dikurang min 2x 3x y dikurang 2x sama dengan 5-nya ditambah 1. Nah, karena kita di sini menyelesaikan persamaan tersebut untuk variabel x, maka yang kita keluarkan yaitu variabel x-nya. Maka x dalam kurung 3y dikurang 2, karena sama aja artinya itu 3 kita kalikan dengan 3y, ini hasilnya 3x y, kemudian x kita kalikan dengan min 2, dapatlah 2x, itu sama dengan 5-nya tambah 1. Nah, dapatlah x nya, ini kita jadikan kali silang. Nah, maka dapatlah 5y ditambah 1 per 3y dikurang 2, artinya kan dibagi. Nah, kemudian ganti x itu dengan f min 1y. Nah, kemudian ganti setiap variabel y itu dengan x. Nah, maka dapatlah inverse fungsinya. Nah, ini cara tadi kan cara singkatnya. Nah, fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x kurang 5. Nah, ini kan tadi cara singkatnya itu jika dalam bentuk ax tambah b per cx tambah d, maka inversnya min dx ditambah b per cx kurang a, maka a nya berapa? Nah, a nya 2 ini.
B-nya 1, C-nya 3, dan D-nya min 5. Maka inverse-nya itu tinggal masukkan min 5. Nah, min 5 kita kalikan dengan min X, tambahkan B-nya 1, C-nya 3, dan A-nya sama dengan 2. Nah, maka dapatlah hasilnya 5X tambah 1, 3X dikurang 2. Samakan hasilnya. Nah, untuk yang B, yaitu penyelesaian yang B. Nah, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, kita ubah fungsi f-nya ke dalam persamaan y sama dengan fx, maka dapatlah y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, karena kita mau selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x, maka variabel x-nya kita pindah ruas. Nah, kemudian dapatlah perkaliannya, pembagian, maka hasilnya x pangkat 3 sama dengan y tambah 1 per 2, karena 2 nya kita pindahkan ke bawah. Nah, kenapa ini akarnya 3? Karena ini tadi pangkatnya adalah 3, maka x sama dengan akar 3 dari y tambah 1 per 2. Nah, kita ganti x-nya dengan f-1 y, kemudian ganti variabel x-nya, ganti variabel y-nya menjadi variabel x. Untuk penyelesaian yang C. Nah, penyelesaian C yaitu fx itu sama dengan 3 pangkat 2x kurang 4. Nah, kita ubah lagi ke dalam persamaan y sama dengan fx, maka dapatlah y sama dengan 2 pangkat 2x kurang 4. Nah, kalau sudah berpangkat begini, berarti kita sudah memasuki logaritma. Nah, ini kan A dari A, maka dapat bentuklah 3 log y. Dan 2x kurang 4 ini kita pindahkan di sini, karena ini per pangkatan. Nah, 4-nya pindah ruas, atau sama-sama kita tambahkan dengan 4, biar di sini 4-nya 0. 2-nya kita bagikan, jadi log ini kita bagikan 2, 4-nya kita bagikan dengan 2. Nah, kalian pasti sudah tahu sifat-sifat logaritma. Nah, kalau kalian sudah tahu sifat-sifat logaritma, maka kalian bisa mengerjakan soal dalam bentuk logaritma. Untuk penyelesaian yang terakhir yaitu D. Nah, fx sama dengan 5 log 5x tambah 10, y sama dengan 5 log 5x tambah 10. Nah, ini tadi y, berarti ini 5 nih, y nya jadikan pangkat, kemudian 5x tambah 10. Nah, mengapa kurang? Karena ini pindah ruas, atau ini kita sama-sama akan kurangkan dengan 5, maka 5 pangkat y, maka dapatlah minus. Nah, dapatlah hasilnya. Ini kan artinya sama ini artinya sama dengan 5 min ini kan artinya 1 nih. Nah, kalau dia naik maka min 1, maka ini 5y dikurang 5 pangkat y kurang 1. Nah, jika kalian intinya di sini, kalau kalian sudah paham tentang logaritma, maka kalian bisa mengerjakannya. Nah, kita masuk ke inverse dari komposisi fungsi.
jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka inverse-nya itu adalah F bundaran G min 1 X. Nah, jika P itu G bundaran Fx, maka inverse-nya itu G bundaran F min 1 X. Bentuk dari F bundaran G min 1x dan G bundaran F min 1x itu dinamakan dengan inverse dari komposisi fungsi. Nah, kita misalkan diketahui fx dan gx, maka inverse dari komposisi fungsi fx dan gx itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, maka jika f bundaran g min 1x itu sama dengan kebalikannya kan, g min 1 bundaran f pangkat min 1x. Itu juga sebaliknya, jika g bundaran f min 1, maka kebalik ini sama dengan f min pangkat min 1 bundaran g pangkat min 1x. Nah, perhatikan contohnya. Nah, diketahui fungsi fx itu sama dengan 5x dikurang 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 tambah 3, maka tentukan. Nah, yang A itu f bundaran g min 1, yang kedua f min 1 bundaran g min 1x. Nah, penyelesaian yang pertama, untuk g bundaran f bundaran g min 1x. Nah, fx-nya itu 5x kurang 1 dan gx-nya itu x pangkat 2 tambah 3. Nah, pertama-tama kita komposisikan terlebih dahulu. Nah, masih ingat kan materi komposisi? Ini kan f bundaran g, x itu sama dengan g, kita masukkan fungsi gx ke fungsi f. Nah, fungsi gx itu adalah x kuadrat ditambah 3. Nah, sedangkan fungsi fx itu 5x min 1, maka ganti x nya ini dengan x pangkat 2 ditambah 1 tambah 3 dikurang 1, maka 5x pangkat 5 dikalikan x pangkat 2 itu sama dengan 5x pangkat 2. Kemudian 5 kita kalikan 3 itu sama dengan 15. Kemudian kita kurangkan 1, maka dapatlah 14. Kemudian kita misalkan lagi, f bundaran gx itu kita misalkan dengan y. Nah, maka y sama dengan 5, maka hasilnya tadi itu, hasil dari f bundaran g nya itu y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 14. Nah, kita mencari, ingat, kita mencari variabel yang kita menyelesaikan variabel x. Nah, tahu kan dapat ini dari mana? Nah, tadi kan 5 nih dibagi, maka y min 14 itu kita bagi dengan 5. Kemudian akar, kenapa? Ini karena dia pangkat 2, maka dia ada kurang lebih, bisa minus bisa plus hasilnya. Nah, maka dapatlah inverse dari g bundaran f bundaran g y itu sama dengan kurang lebih akar dari y kurang 14 per 5, maka ganti variabel y itu dengan x. Nah, dapatlah hasilnya sebagai berikut. Kemudian penyelesaian. Nah, ini agak panjang ya. Pertama-tama kita inversekan dulu fungsi fx-nya. Kemudian yang kedua kita
inversekan dulu fungsi G-nya. Maka dapatlah sebagai berikut nih. Inverse dari fx-nya itu x tambah 1/5. Kemudian fungsi dari gx-nya itu kurang lebih akar x kurang 3. Maka penyelesaiannya, nah tinggal kita komposisikan. Nah, kita komposisikan, maka ini tadi f ini artinya kan kita substitusikan fungsi g min 1x ini ke fungsi ke f min 1, maka kita masukkanlah, kita substitusikan. Nah, maka dapatlah hasilnya, yaitu kurang lebih akar x kurang 3 tambah 1/5. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih jelas, bisa langsung chat Ibu. Sekian dan terima kasih.